Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, untuk membuka pelajaran kita hari ini, kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyemangati pelajaran hari ini, kita mulai paduan suara sedikit ya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup seribu tahun, bila tak sebayang apa gunanya. Walaupun hidup seribu tahun, bila tak sebayang apa gunanya. Kami bekerja sehari-hari untuk berbelanja rumah sendiri, walaupun hidup seribu tahun, bila tak semayang apa gunanya. Walaupun hidup seribu tahun, bila tak semayang apa gunanya. Oke, kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu hikmah sholat. Banyak dari dalil tentang perintah untuk melakukan sholat. Di sini kita ambil ada 3 ayat. Pertama, surat Al-Ankabut ayat ketiga. Yang kedua ada surat Al-Baqarah ayat 45. Yang ketiga ada di surat Az-Zariyat ayat 56. Sini kita membahas tentang hikmah sholat. Banyak sekali hikmah sholat, tapi di pembelajaran ini kita ambil 3 yaitu hikmah sholat itu membentuk disiplin. Yang kedua menumbuhkan rasa syukur dan sabar. Yang ketiga mencegah perbuatan mungkar. Atas yang kembali ke ada yang bisa buka HP, kita bacakan surat Al-Ankabut ayat 4 dan 45 terjemahan 45. Untuk HP dibacakan dan diterjemahkan.
dari perintah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya adalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan hendaklah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh nikmat Allah itu lebih besar daripada ibadah lainnya. Nah, terima kasih kepada Anda. Itulah dari salah satu ayat untuk perintah melakukan sholat. Selanjutnya ada kedua, ada surat Al-Baqarah ayat 3. Ya. Mohon siapa yang bisa sampai surat Al-Baqarah ayat 3. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada perintah sholat ini di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi ma qalatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tidak diciptakan manusia, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itulah tadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah melakukan sholat. Dari sholat itu, kalau kita mengerjakan sholat, karena sholat adalah wajib bagi kita Islam. Jadi hasil dari kita melakukan sholat, kita mendapat hikmah pada diri kita. Pada kesempatan ini kita membahas tentang hikmah sholat, yaitu kita mengambil 3 dari hikmah sholat. Yang pertama yaitu membentuk disiplin. Membentuk disiplin ini bagaimana ya? Karena sholat ini ya berdasar dari diri kita bahwa untuk melakukan sholat itu yang mana kita harus dalam keadaan bersih. Tentunya kita sholat ini waktunya sudah ditentukan, tidak bisa di luar waktunya. Jadi kalau kita terbiasa melakukan sholat, jadi tertentulah disiplin pada diri kita. Sepertinya untuk melakukan sholat tadi kita harus membersihkan diri, harus mandi, karena syarat ini melakukan sholat harus bersih dan najis. Selanjutnya waktu, karena tentunya subuh, sebelum masuk subuh kita sudah bangun mandi baru melakukan sholat. Jadi kalau kita lakukan secara rutin, jadi menjadi suatu kebiasaan yang baik, itulah disiplin. Berpengaruh dengan kegiatan lainnya. Kita karena sudah terbiasa dengan disiplin, maka kegiatan lain akan mengikuti disiplin kita. Yang selanjutnya menumbuh rasa syukur dan sabar. Dengan kita melakukan sholat secara rutinitas, jadi terbentuk pada diri kita tumbuh rasa syukur, yaitu kita menyukuri tentang kehidupan kita
kita bersyukur tentang kita sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan keimanan. Ada rasa syukur tadi, tumbuh dan kesabaran. Bagaimana? Seandainya kita dikasih musibah atau dikasih kekurangan, kita sabar. Misalnya ada kawan kita yang bagaimana lah, seperti kita tetap sabar. Yang ketiga, mencegah perbuatan mungkar dan keji. Adanya kita rutin melakukan sholat sholat waktu, mana hati kita terjaga, atau juga jiwa kita terjaga dimanapun kita pergi. Contohnya, mencegah perbuatan mungkar tadi. Di dalam hati kita timbul, misalnya kata ada yang orang tua, kita mau berbohong minta duit, kan? Minta duit, bilang duit gunanya untuk membayar ini, tapi padahalnya bukan untuk itu, tapi untuk jajan itulah, ya kan? Itu sudah masuk ke bohong. Tapi kalau kita rutin sholat tadi, itu niat untuk berbohong tadi, kita terjaga, jadi kita terjaga. Ada lagi contohnya, sebenarnya kita ada teman yang meminta kata mengajak mencoba-coba apa rasanya narkoba. Dengan tadi kita sholat, jadi hati kita terjaga, hati kita terjaga sama Tuhan. Oh, narkoba tidak ada. Jadi niat kita tidak jadi itu untuk melakukannya, sehingga kita diselamatkan. Mencegah perbuatan mungkar itu bukan saja dari dalam diri kita sendiri, masuk dari luar. Misalnya ada kawan kita yang mau mencelakakan kita, kan? Karena kita tadi sholat tadi, kita dijaga sama Allah. Kawan yang mau mencelakakan kita tadi membatalkan niatnya, atau malah dia yang mencelakakan. Sampai sini ada jelas? Baiklah, kita lanjutkan yang tadi, penyemangat tadi. Kami sehari-hari untuk menghargai rumah sendiri, walaupun hidup seribu tahun tidak semayang, apapun walaupun hidup seribu tahun tidak semayang, apapun demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan nantinya. Di pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama membaca Alhamdulillah.